Hai hai, selamat malam. Halo teman-teman, ini suaranya udah jelas ya? Coba di komen dulu dong. Halo, Halo, halo Om Ben. iya, Selamat malam, Om Ben. sudah. Apa kabar? Iya, malam. Oke. Om Ben, makasih banyak nih sebelumnya udah mau live IG bareng saya nih Om Ben. Ini saya Iya, nggak apa-apa. merasa suatu kebanggaan dan suatu kehormatan bagi saya sih Om Ben. Juga saya suka nontonin Om Ben gitu. Terus terinspirasi lah dari perjalanan trading Om Ben selama ini ya Om Ben. Iya. Gitu. Om Ben mau nanya untuk di sini kemarin saya kan iseng-iseng tuh untuk live IG. Kok mau sih Om Ben untuk live IG bareng saya gitu Om Ben? Nggak apa-apa. Selama waktunya bisa, sih saya nggak ada masalah sih. Seperti itu aja. Oke. Makasih banyak Om atas waktunya ya Om Ben. Om Ben di sini langsung aja Om Ben ya untuk acaranya. Saya tertarik banget nih Om Ben untuk perjalanan trading Om Ben seperti itu. Jadi saya melihat di sini Om Ben itu adalah co-founder komunitas para pencari cuan Om Ben ya, atau PPC. Iya. Terus Om Ben juga sebelum terjun ke dunia saham ini, Om Ben juga ada bisnis Om Ben ya, bisnis di Iya, ada. travel agent di jalan-jalan murah Om Ben ya. Iya, betul. Gitu. Nah saya tertarik banget Om Ben sama perjalanan trading Om Ben. Nah sebelumnya kan Om Ben punya bisnis travel Om Ben ya. Nah Iya, itu betul. setelah punya bisnis itu Om Ben langsung nih pindah haluan lah istilahnya menjadi seorang full time trader ya Om Ben. Nah untuk Om Ben ini mulainya di 2018 Om ya. 2018 perjalanannya sampai ke titik 2021 nih Om Ben. Ini keren banget sih menurut saya bisa juara return value 874% tuh di Mirai Asset Om ya, Hot Champion. Iya, betul. Gitu. Terus Om Iya. juga menjadi mentor HCS nih, HCS 5 dan 6. Seperti itu. Boleh diceritain nggak sih Om untuk perjalanannya? Mungkin teman-teman juga biar tahu perjalanan trading Om seperti apa seperti itu Om. Iya, saya sebenarnya awal dari bulan September 2017 itu saya start belajar dengan teman dan saya dikenalin ke teman ke dalam dunia juga diajak untuk masuk ke dalam market ya, diajarin terus komunitas untuk belajar seperti itu ya. Awalnya saya beli saham-sahamnya yang di caps ya atau yang 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 lapis 2 lah ya. Ini tambah yang lapis 3 waktu itu. Diajarin bagaimana kita pasang trailing stop dan lain sebagainya. Itu yang menurutnya membantu banget untuk saya berkembang ya, membantu saya untuk berkembang seperti itu dalam sehari-hari sampai sekarang ya. Dan ini yang teman-teman ketahui bahwa sekarang teman-teman ini selalu selalu berpikir, aduh, aku nih mau cuma instan tapi semuanya itu diawali dari dasarnya. Itu saya tidak menyadari waktu itu ya, dasarnya saya diajarin tentang kedisiplinan ya, soal pasang stop loss ya, dan kemudian kalau marketnya bergerak naik kita harus follower seperti itu ya, kita ngikutin marketnya seperti itu ya. Itu ternyata membuat saya punya fondasi yang cukup bagus untuk
mengarungi market ya, seperti itu ya. Dan ya waktu awal-awal waktu itu ke 2018 Windows dressing cukup bagus menurut saya ya, cukup bagus, dan saya cukup senang waktu itu saya secara overall bertumbuh 50%. Tapi seiring waktu saya pertama kali ikut Windows dressing ya, saya tidak menyadari ada market koreksi dan lain sebagainya. Yang ini yang tidak kita ketahui, dan akan buat teman-teman di sini bahwa teman-teman harus ngerti bahwa marketnya tidak selalu naik, akan ada yang namanya market koreksi seperti itu. Siklusnya ya, ada siklusnya. Jadi jangan berharap market selalu naik terus, nggak ada. Kan pun untuk uptrend pun membutuhkan itu fondasi ya, higher low kalau kita bilang ya, higher low bikin dan sebagainya. Nah itu yang saya nggak mengerti ya. Ketika mau bergeser ke Februari ya, itu terjadi koreksi yang cukup lumayan ya. Tiba-tiba semua saham itu terkoreksi waktu itu di bulan Januari akhir 2018 ya. Saya hampir semua kena trailing stop, dan mungkin saya terlalu pede dengan market yang bagus seperti itu. Saya trailing stopnya saya pasang sekitar 10%, dan itu gejolak market seperti itu, profit saya yang 5% dari modal itu habis, tinggal sisa 30%. Jadi berkurang 20% hanya dalam waktu 3-4 hari aja. Ini buat saya cukup kaget ya, wah kenapa saya ngumpulin selama berbulan dan lebih untuk mendapatkan 50%, tapi berkurang 20% itu hanya dalam 3 hari. Ini yang membuat saya ternyata market seperti ini. Dan setelah itu saya menyadari juga, teman-teman bilang hati-hati IHSG-nya ini membentuk pola double top ya, rawan koreksi. Saya nggak ngerti double top itu apa. Saya mulai dijelasin, saya mulai belajar, ternyata itu adalah fase puncak dan koreksi, dan ternyata benar. Setelah itu marketnya rontok, dan saya mencoba membeli dengan cara yang lama ketika market bullish, dan itu tidak berhasil. Semua kena stop loss. Semua kena stop loss. Jadi itu bikin saya ternyata dari situ saya ini sepertinya saya harus belajar hal yang lain ya. Ketika marketnya terkoreksi, saya tidak bisa menggunakan cara out ya, saya nggak bisa menggunakan swing yang seperti market bullish. Akhirnya saya putus-putus di Kamal? Di Omben kayaknya. Omben suaranya agak putus-putus. Banyak komen. Putus-putus ya? Iya. Sebentar ya. Saya coba ganti mikrofon dulu sebentar ya. Boleh. Tapi sepertinya bentar. Coba tes suaranya putus-putus nggak Kamal sekarang? Nah, ini udah lumayan jelas sih, Om. Ya, saya pakai ini aja deh. Saya pakai langsung dari HP aja ya, supaya lebih bagus ya. Semoga lebih bagus ya. Oke. Nah, ya kembali ya. Jadi setelah saya mengerti seperti itu, ternyata tidak bisa menggunakan market trend following ya. Saya mengerti bahwa ketika marketnya terkoreksi begini, berarti saham-saham penggerak utama IHSG atau saham-saham yang biasa saya mainkan big caps itu mengalami koreksi. Dan setelah itu saya mulai mencari apa sih saya bisa main apa ketika marketnya koreksi, dan ternyata saham-saham lapis 3 ya, atau saham gorengan ya, kita ngomong saham gorengan. Nah sejak itu saya mulai belajar saham gorengan. Tapi transisi dari saham yang big caps ke gorengan itu susah banget, karena gorengan sangat volatil sekali ya, dan saya harus benar-benar belajar. Dan akhirnya saya ketemu ini grup PPC ini ya. Grup PPC ini saya belajar dengan Pak Hidayat, foundernya seperti itu. Dan itu pun saya tidak dari bulan Maret 2018 saya masuk ke PPC. Saya baru profit di Agustus tahun 2018. Jadi dari Maret sampai Agustus saya nggak pernah profit secara bulanan itu ya, ngikutin ketinggalan ya. Saya suka ketinggalan, yang lain udah pada keluar, saya belum cut loss seperti itu ya. Saya belum keluar, akhirnya saya cut loss ya. Dan itu terulang terus seperti itu. Ternyata dan situ saya mulai belajar, wah berarti saya belum bisa mengikuti ritme saham gorengan. Nah dari situ saya mulai harus belajar nih, saya harus belajar. Kalau saya memang mau bermain di saham gorengan, mau scalping, saya harus belajar. Dan itu membutuhkan waktu dari Maret sampai Agustus.
Dan itu tidak mudah ya. Di saat kita melihat teman-teman yang lain profit, saya nggak profit, itu sangat susah sekali ya. Pasti akan down ya, pasti down ya. Waduh, yang lain profit, kenapa saya nggak profit, seperti itu ya. Itu apa ya, berat juga buat saya seperti itu. Tapi ya saya mengerti, saya harus belajar. Kalau saya memang memutuskan untuk bermain ke saham gorengan, saya harus belajar. Dan saya mengalokasikan sejumlah dana yang memang saya sudah siap untuk hilang. Dan itu memang ya udah, saya pakai dana itu aja. Kalau itu hilang ya sudah ya. Jadi saya tidak ada beban psikologis seperti itu. Tapi ya memang kadang-kadang down, kadang-kadang apa, wah saya nggak cocok di saham gorengan. Tapi saya melihat teman-teman lain profit, makanya saya tetap harus ikut ya, harus belajar. Kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Itu prinsip saya. Jadi kalau orang lain bisa profit di saham gorengan, kenapa saya enggak? Pada waktu itu saya berkata seperti itu pada diri saya. Dan akhirnya setelah saya mulai belajar Agustus, baru saya menemukan ritme. Oh, baru mulai bisa profit. Tapi dari Agustus pun sampai tahun 2019 itu jatuh bangunnya banyak ya. Ada saya FOMO dan lain sebagainya. Itu memang membutuhkan proses belajar kan. Ya, perjalanan. Kalau saya bilang itu kayak bayi belajar berjalan ya. Mungkin dia merangkak dulu atau ya mulai profit. Ya mulai. Iya betul. Jadi buat saya teman-teman di sini, kalau yang ada yang masih apalagi baru ya, generasi kolonial baru di market belum ada 1 tahun, kalian jangan putus asa kalau nggak bisa profit konsisten. Itu wajar sekali gitu ya, wajar sekali. Gini, yang mau saya tekankan di sini, jangan sampai teman-teman di sini itu punya mindset bahwa market ini adalah cara mendapatkan uang secara gampang. Ya, itu ya benar kalau teman-teman paham. Ya, karena takutnya teman-teman melihat dari saya, dari Mas Bekti, dari yang lainnya, waduh, kok profit dan lain sebagainya, dari seseorang profit. Atau ada juga yang bilang saya lagi jalan-jalan tiba-tiba profit. Itu menurut saya bullshit. Karena market itu adalah proses untuk kita belajar. Kita belajar. Tidak ada makan siang gratis, saya selalu bilang seperti itu. Nggak ada tuh tiba-tiba kalian jackpot terus, nggak ada. Ada beginner luck, ada ya. Kita beli tiba-tiba sahamnya arah. Tapi nggak akan keulang terus-menerus. Ya, nggak akan keulang. Nah, ini yang harus kita pelajari sebagai sebuah proses ya. Jadi mindsetnya harus benar. Kalau mindsetnya berpikir, aduh, saya mau trading saham nih. Pertama baru masuk ya, saya lihat si A, si B, si C ini profit semua. Saya mau deh dengan uang misalnya 10 juta, saya mau jadi 10 juta, jadi 100 juta. Itu bisa, tapi itu proses. Ya, itu perjalanan, sebuah journey. Dan itu pasti dalam perjalanan akan ada yang namanya uang sekolah, biaya belajar, kalian FOMO, kalian salah analisa, itu wajar sekali. Wajar sekali ya. Jadi buat saya pribadi, makanya saya suka kan kadang-kadang ketika saya lagi mood mau menunjukkan porto saya tunjukkan juga loss saya. Bahwa saya juga mengalami loss yang cukup besar seperti itu. Itu wajar sekali, semua orang mengalami loss. Masalahnya banyak yang nggak nunjukin lossnya, hanya nunjukin profitnya aja. Dan ini membuat mindset dari trader ini rusak ya menurut saya ya. Jadi benar-benar teman-teman harus sadar, di market ini adalah adu strategi, adu cerdas, dan adu modal tentu saja. Nah, bagaimana cara kita misalnya, oke lah, saya nggak punya modal besar, berarti kita harus adu cerdas, ya kan? Kalau teman-teman paham kan bisa ya, maksudnya begini, tidak selalu kalau semut lawan gajah belum tentu menang gajahnya, ya kan? Ada yang namanya strategi, ya, ada yang namanya strategi. Kalau teman-teman pernah nonton film 300 ya, 300 yang film Spartan itu orang-orang Spartan itu nggak mudah dikalahkan karena mereka punya strategi, karena mereka punya kecerdasan. Nah, ini yang harus kita pakai. Kalau teman-teman memang dananya kecil, ya teman harus cerdas. Kalau teman-teman udah dananya kecil nggak cerdas, ya dibantai, kan gitu aja. Atau teman-teman punya dana yang besar tapi nggak cerdas, sama aja dibantai ya. Karena market seperti rantai makanan menurut saya. Ya, jadi teman-teman harus, ini perjalanan panjang yang harus teman-teman temukan journey-nya supaya teman-teman bisa profit konsisten. Kalau dari saya seperti itu sih. Oke, jadi untuk trader yang pemula nih, yang baru mau terjun di investasi pasar modal Om ya, itu yang pertama kita harus benerin mindsetnya dulu Om ya. Mindsetnya itu jangan profit terus gitu. Sedangkan dalam trading itu kan pasti ada loss juga kan Om. Jadi mindsetnya dibenerin dulu. Terus kita juga berproses Om ya, proses atau journey-nya seperti itu, journey tradingnya sendiri gitu, seperti itu, dinikmatin gitu. Terus pakai dana terukur ya Mak, untuk trading seperti itu. Nah nih Om, di sini banyak nih pasti teman-teman yang masih baru terjun di dunia pasar modal nih Om, bisa sharing nggak untuk edukasi untuk saham untuk trader-trader pemula Om, tips
tips and triknya gimana sih Om buat baru mau terjun jadi trader seperti itu Om? Ya, kalau buat trader pemula teman-teman harus ngerti bahwa kalian harus mengukur risikonya dulu ya. Jadi risk profile kalian harus tentukan dulu ya. Jadi di market ini ada risk profile yang mulai dari yang paling kecil, paling rendah, yaitu di saham-saham big caps ya, blue chip ya, kita bilang blue chip ya, BBRI dan kawan-kawan itu ya, BBCA itu risk profilnya kecil. Ya, kenaikannya juga mungkin nggak sebesar saham gorengan ya. Seperti kita ngerti BBCA ini naiknya aja udah dari dari 2 bulan lalu sampai sekarang baru mungkin naik 10 sampai 20% maksimal ya. BBRI pun seperti itu ya. Jadi dipahami ya, itu yang paling rendah. Kemudian bergeser lagi lebih naik lagi ya, resikonya lebih gede sedikit ya. Itu saham-saham LQ45 ya, LQ45, kemudian ada saham-saham second liner ya, kemudian baru saham-saham lapis 3 yang paling volatil ya, seperti itu. Dan ini teman harus paham resiko kalian di mana. Kalau buat yang baru memang disarankan kalau mau belajar ya, kalau mau belajar ya di market yang seperti ini kita belajar untuk swing dulu. Ya, untuk swing dulu. Kalau memang teman-teman tergoda untuk belajar scalping, menurut saya caranya adalah bahwa teman-teman itu harus pakai modal yang kecil dulu, karena scalping ini ibaratnya adalah high volatility ya, high risk, high return, seperti itu ya. Jadi tiba-tiba sahamnya bisa bergerak arah, besoknya bisa ARB berjilid-jilid. Ya, ini harus dipahami dulu. Ya, kalau mau coba boleh beli aja satu lot dulu, supaya teman-teman terbiasa ritmenya. Oh, ternyata saham gorengan tuh begini ya. Waduh, ternyata saya nggak bisa nih, saya seorang pegawai kantor misalnya seperti itu, atau saya seorang pengusaha yang saya sering meeting. Ya udah, jangan masuk ke saham-saham yang volatil. Kurangin ke resiko profil yang mungkin saham lapis pertama atau saham lapis kedua maksimal, seperti itu ya. Saham lapis kedua itu seperti Tins ya, seperti Antam, itu saham lapis kedua ya. Itu cukup volatil, seperti Bris Agro itu volatil tapi tidak seliar saham gorengan ya. Saham gorengan kalau kita ngerti seperti yang kemarin ada CAK, ada SWAT ya, kemudian ada kayak Empau, Yellow dan kawan-kawan, itu saham gorengan yang dimana memang tiba-tiba bisa bangun dari 50 sampai arah, seperti IATA ya. Itu sudah arah 2 kali. Itu kalau sampai kejebak ya, itu resikonya gede sekali. Memang rewardnya menjanjikan. Kayak IATA nih, IATA dari 50 sekarang udah arah 2 kali nih, arahnya 35%. Berarti kalau beli 50 sampai sekarang udah profit di atas 70%. Tapi teman-teman harus mengukur resikonya. Resikonya apa? Kalau saham seperti itu sampai rontok, kita bisa lihatlah saham CBMF, saham Arka ya, yang dulu bangun bergerak ke harga 100, sekarang udah kembali ke habitatnya 70, harganya 60, bahkan udah ada yang tidur ke 50 lagi. Itu harus dipahami dulu buat teman-teman di sini. Kalau teman-teman nggak paham seperti itu ya, itu akan merusak apa? Psikologis. Dan kalian akan bilang, waduh ternyata saham ini, aduh kok kayak gini. Aku berharapnya profit, teman-teman udah profit semua, aku cuci piring kan gitu kan. Karena kalian nggak mengerti prinsipnya. Nah, kalau kalian masih belajar, saya sarankan mau main seperti itu silakan, tapi pakai lot yang kecil. Ya, kalau belajar yang beneran menurut saya adalah kalian harus mulai dari saham-saham yang paling rendah volatilitasnya. Untuk apa? Untuk ngerti, belajar. Oh, belajar. Saya misalnya mau beli nih BBRI. Nggak apa-apa, beli aja BBRI. Tapi kembali lagi jangan all in ya kan, belinya dengan analisa. Dan yang kedua yang saya mau sarankan, setelah kalian mengerti risknya seperti itu, belajarlah analisa. Ya, belajar menganalisa ya, pakai teknikal, mau pakai apa, bandarmologi, silakan ya, banyak cara ya, mau baca broker summary dan lain sebagainya, kalian pakailah itu ya, pakai untuk belajar ya. Dan yang ketiga menurut saya, setelah kalian punya belajar analisa, kalian harus punya komunitas ya. Komunitas dalam hal ini saya tidak bilang komunitas yang berbayar ya, paling nggak komunitas yang kalian bisa bertukar pikiran. Tapi kembali lagi, bukan komunitas yang pom-pom. Jangan, waduh besok ini saham A ini pasti terbang. Alasannya apa? Udah yakin aja pasti terbang. Nggak seperti itu. Harus ada analisanya ya, supaya kita kita saling bertukar pikiran ya, bertukar pendapat. Ketika kita berdiskusi dengan orang yang benar ya, kita akan mendapatkan ilmu lebih lagi ya. Otomatis kita akan semakin cerdas. Karena apa? Kita berdiskusi dengan sehat ya. Jadi itu kalian terus kembangkan terus dari itu. Yang pertama udah mengerti risknya seperti apa, yang kedua mulai belajar analisa ya kan, yang ketiga punya komunitas, yang keempat terus belajar terus ya, edukasi evaluasi itu terus menerus. Karena ini kembali lagi, ini adalah journey, ini adalah perjalanan ya, bukan sebuah menurut saya bukan hal yang instan ya kan. Sampai saya bisa menjadi seorang scalper di mana bisa menang di Mirai, itu pun sebuah perjalanan ya, sebuah perjalanan yang teman-teman harus
jalanin semuanya. Ya, kalian boleh mengidolakan seseorang, Mas Bekti, mengidolakan siapa, saya mengidolakan yang lainnya, silakan mengidolakan. Tapi kembali lagi, dari idola-idola yang kalian pegang ini, ambil yang baik, buang yang buruk. Kemudian sesuaikan dengan risk profil kalian lagi. Supaya apa? Kalian ketemu style kalian masing-masing. Saya selalu bilang, ibaratnya kita tuh belajar memasak trader gitu ya. Kita seorang chef ya, kita harus mempunyai signature dish ya, makanan khas yang kita bisa suguhkan ke orang, tapi ini punya kita sendiri, ya kan? Nah, kalau kalian bisa menemukan style kalian, signature dish kalian, baru kalian bisa menemukan yang namanya profit konsisten. Jadi ini sepanjang ini adalah sebuah perjalanan. Tidak ada yang instan ya, tidak ada yang instan. Sekali nggak ada yang instan. Kalau ada orang yang pamer apapun juga, profit dan lain sebagainya, itu mungkin hanya ajakan aja, atau mungkin dia ingin menunjukkan bahwa dia hebat dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi ya teman-teman, di sini saya tekankan bahwa siapapun juga yang menunjukkan profitnya, ya itu mereka mendapatkannya dari setelah sebuah perjalanan, ya dari sebuah perjuangan. Menurut saya seperti itu. Oke, menarik banget nih Om untuk masukannya. Berarti kita harus mengetahui risk profil kita sendiri Om ya. Terus coba dulu buat trader pemula, jangan scalper dulu, swing trader dulu gitu Om ya. Biar kita tahu untuk risk rewardnya terukur gitu Om ya. Terus kita juga harus belajar technical analysis, bandarmologi atau fundamental lah istilahnya buat menguatkan ilmu kita di pasar modal seperti itu. Kita juga harus masuk komunitas biar kita belajar bareng gitu, bisa sharing sama-sama Om ya, seperti itu. Ini menarik banget sih Om untuk masukannya. Nah selanjutnya Om, di sini saya pengen ngebahas nih untuk saham potensial per sektor nih, karena kan kemarin udah perbankan udah masuk nih, oleh ekonomi ya, call juga udah terbang Om ya, konstruksi lagi berjalan. Apa sih selanjutnya untuk sektor apa sih untuk Windrace 2021 ini? Yang potensial nih yang belum terbang itu seperti itu. Saya lihat yang belum terbang adalah sektor retail sama konsumer ya. Properti juga masih menarik ya. Properti ada beberapa saham yang belum terbang ya. Itu layak kita pantau ya. Wajar sekali kalau memang batu bara ini lagi sideways ya, seperti itu ya. Kemudian BBRI dan kawan-kawannya juga mulai ada koreksi-koreksi. BBCI mulai ada koreksi, itu sangat wajar sekali karena sudah ada kenaikan ya, terjadi rotasi sektor ya, seperti itu ya. Dan IHSG-nya pun sudah mendekati all time high. Ya, ini yang perlu kita waspadai. Jadi buat teman-teman, menurut saya kalau ada koreksi adalah hal yang wajar. Ya, koreksinya sangat wajar sekali. Kenapa saya bilang sangat wajar? Karena sudah naik, ya sudah naik, harganya sudah naik dan memang wajar banget kita terkoreksi dan lain sebagainya. Ini teman-teman harus mengerti itu. Ya, jadi buat saya yang belum jalan mungkin kita bisa lihat ya sektor konsumer ya. Yang paling lagging adalah sektor konsumer yang menurut saya sekarang. Kemudian CPO juga ada beberapa yang masih lagging yang menurut saya masih menarik ya. Kemudian saham-saham oils ya, oil itu juga masih menarik. Bukan saham oils ya, tapi sektor minyak ya, Kalau saya ngomong oils nanti takutnya kalian beli oils repot ya. bisa kena ARB, nanti saya yang disalahin. Jadi sektor energi ya, energi kita lihat ini krisis energi semakin menyebar ya di antara negara maju ya. Ini tetap potensi kedepannya masih ada ya. Kemudian juga yang patut dipertimbangkan juga sektor nikel ya. Nikel itu juga belum berjalan terlalu tinggi juga ya. Ini menurut saya masih bagus banget sih untuk kita pantau seperti itu. Jadi menarik banget nih Om untuk sektor yang masih kita bisa watchlist nih ke depannya. Itu ada sektor properti Om ya. Terus ada consumer atau retail juga. CPO juga kemarin udah mulai naik nih dikit. Jadi bisa masuk watchlist juga. Terus ada energi dan nikel ya Om ya. Seperti itu untuk seperti itu. Baik, di sini langsung Om untuk sesi tanya jawab aja ya Om. Sini ya, ada pertanyaan nih Om. Bagaimana sih cara Om Ben make money profit konsisten di pasar modal Indonesia Om? Seperti itu. Ya, yang tadi saya bilangin. Jadi kalau teman-teman mau profit konsisten, teman-teman harus temuin dulu stylenya. Ya, itu yang pertama, temuin dulu stylenya. Stylenya apa? Swing atau scalping? Ya, temuin dulu. Atau kalian bisa kedua-duanya, itu lebih bagus lagi. Ya, bisa kedua-duanya. Artinya bisa adjust. Saya pribadi, saya hybrid ya, saya bilang ya. Saya bisa scalping, saya bisa swing ya. Dan saya punya porto yang terpisah antara swing dan scalping ya, seperti itu ya. Kemudian setelah kalian mengerti stylenya, kalian harus mengerti marketnya mau kemana.
Nggak mungkin dong kita swing di market yang sedang bearish, ya marketnya lagi koreksi, misalnya di bulan Januari ke Februari bisa ada koreksi kan, Januari, Februari, Maret, itu jangan swing. Kalau memang mau swing, ambil aja swing pendek-pendek aja, jangan swing panjang. Kebanyakan teman-teman salah, swing panjang, maksudnya kapan? Maksudnya di Januari, itu fatal banget, karena biasanya masuk di puncak, dan akhirnya ketika market terkoreksi sampai di bulan September, seperti sekarang, nyangkut di atas semua rata-rata karena nggak mengerti marketnya seperti apa. Jadi harus kenali market. Kalau marketnya lagi turun, jangan apa ya? Jangan, menurut saya jangan, teman-teman jangan swing panjang ya, ambil pendek-pendek dulu. Atau sebenarnya ya teman-teman, ini saya mau bagikan sedikit pengalaman buat teman-teman yang memang nggak bisa mantau market ya. Menurut saya, perhatikan teman-teman, dari bulan Februari sampai ke bulan September, rata-rata sahamnya itu nggak kemana-mana. Ya, mungkin sempat naik, tapi dia turun lagi. Ya, tapi dalam sebuah range sideways yang panjang. Kalau teman-teman memang seorang swing trader dan teman-teman tidak bisa mantau market setiap hari ya, atau teman-teman sibuk, saran saya dari misalnya teman-teman keluar di bulan Januari atau Februari keluar, ya udah liburan aja. Nanti maksudnya kapan? September. Saya perhatikan soalnya. Saya perhatikan seperti itu. Ada beberapa teman saya yang seperti itu juga. Jadi dia Januari keluar, masuk lagi September. Januari sampai September kenapa? Ya nggak usah trading. Karena yang dikejar hanya dia mau swing aja di windows dressing. Misal seperti itu adalah sebuah strategi juga yang bisa dipakai. Ya. Jadi September masuk, nanti keluarnya Desember atau Januari. Setelah itu libur. Itu buat seorang swing trader yang nggak pernah bisa mantau market. Ya kan? Ada juga yang investor. Kalau investor beda lagi strateginya. Investor teman-teman cari dividen ya, beli saham-saham yang menghasilkan dividen yang tinggi seperti itu. Belinya pun bertahap ya. Atau teman-teman mau scalping. Kalau marketnya lagi bullish seperti sekarang, teman-teman scalping, hilang barang dong. Ya kan? Contoh nih BBRI. Seberapa banyak teman-teman yang jual BBRI harga 4.000 kemarin? Ya kan? Dari harga 4.000 kalian jual berharap koreksi, nggak koreksi ternyata. Di bawah sampai 4.400, ya kan? Nah, ketika marketnya lagi bullish, saran saya adalah kita pakai strategi adalah follow trend aja. Trend following, ya, trend following marketnya. Jadi, ngikutin aja, selama trennya belum patah, hold aja. Nggak ada masalah, ya. Dan ingat teman-teman, antara swing, kemudian scalping dan investing ini beda-beda, ya. Risknya beda, rewardnya beda, ya. Risknya adalah kalau memang teman-teman memang di market mau swing ya, resikonya kecil karena marketnya swing ya. Ketika trend following, kemudian teman-teman swing, resikonya kecil. Teman-teman bisa memindahkan resiko. Tapi kalau scalping resikonya besar, harus disiplin banget nih ya. Dan scalping ini nggak boleh simpan lama, tidak boleh dari scalping jadi ke swing, apalagi jadi invest, itu salah banget. Itu pasti nyangkut lah. Ya, jadi teman-teman kalau mau profit konsisten harus mengenali marketnya mau kemana. Kita yang mencocokkan diri sama market. Ya, kalau marketnya ngajak swing ya udah swing aja. Kalau marketnya lagi bearish ya nyopet aja, nggak usah di hold lama-lama. Jadi tentukan itu sesuai dengan marketnya. Ya, jadi kalau saran saya seperti itu. Keren banget nih Om untuk insight-nya ya Om buat trader pemula nih. Ini Om ada yang nanya lagi nih Om. Om, kenapa tiap saya masuk gorengan modal kecil selalu profit? Tapi kalau modal kecil, modal cukup tinggi pasti loss. Kenapa tuh Om? Bisa itu bermacam-macam ya, bermacam-macam. Bisa aja begini, teman-teman masuk modal kecil, ya kan psikologisnya kan kuat nih, aman nih, ya kuat. Harganya naik sedikit, teman-teman udahlah cukup lah, keluar. Modalnya lebih besar, teman-teman rakus. Misalnya contoh seperti ini, modal 1 juta. Udah jalan kan, ya udah 3% aja, paling 1 juta 3% berapa sih? Mungkin 30.000 ya kan 30.000 kan, ya udah 30.000 ambil lah, sudahlah. Toh juga uang kecil mau di lama-lama juga mungkin mikirnya aduh nggak mungkin. Teman-teman masuk uang 100 juta, naik 3% misal, waduh 100 juta 3% banyak dong, ya kan? 3 juta kan? Nah, teman-teman mulai mikir, aduh kalau ini 3 juta nih, kalau saya hold naik lagi 10%, saya dapat 10 juta nih. Nah, di situ mungkin psikologis itu greedy ya, teman-teman greedy. Teman lupa ini adalah saham gorengan. Ya, saham gorengan yang sebenarnya jangan di hold lama-lama. Kalau memang udah ada sellernya keluar aja. Ya, makanya alhasil mungkin teman-teman loss gara-gara psikologisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, modal besar ini bisa aja gara-gara average up. Ya kan? Hati-hati average up di saham gorengan.
Ya kan? Karena misalnya begini, ada misalnya contoh ya, saya ambil contoh Cak kemarin ya. Cak kemarin open di 97 kalau nggak salah, open gap 97, dia naik ke 104, kemudian dia koreksi lagi, kemudian dia naik ke 114, baru koreksi lagi. Nah mungkin teman-teman ambil di 97 nih, wah harganya naik nih, udah average up lagi ya, nambah di 100, wah masih naik lagi, nambah lagi di 105. Alhasil, wah ini mau arah ini, udahlah sekalian all in aja jebret, ya kan, all in, yang terjadi koreksi. Nah, bisa aja itu faktor-faktor yang menurut saya kemungkinannya seperti itu. Artinya teman-teman belinya di harga atas. Atau FOMO kan gitu kan. Atau rakus nih. Atau berharap harapannya arah. Padahal ternyata nggak arah. Ya ini yang menurut saya harus diperhatikan untuk main scalping ya. Jadi psikologisnya harus benar-benar kuat. Kalau udah keluar kemudian teman-teman mau masuk harus analisa lagi dan siap resikonya. Ya kan, misalnya sudah keluar nih, dicak di 100 nih, misalnya udah keluar dari 97 ke 100 kan udah profit tuh. Udah profit lumayan kan, 3%-an ada kan, 97 ke 100. Udah keluar, harganya naik ke 102. Nah, untuk teman-teman misalnya udah lihat, ini bagus nih masanya Cak. Masuknya jangan langsung ditabrak. Tunggu ketika dia ada koreksi-koreksi sedikit atau terkonsolidasi sedikit, baru mulai entry lagi. Ya, jadi kembali lagi untuk kita buyback, kita harus analisa sedikit. Ya, ada analisanya. Seandainya gagal gimana? Pasang stop loss-nya di mana, resikonya di mana. Kalau misalnya teman-teman beli di 100 ya, udah, saya lihat 97 ini supportnya. Ya udah, 97 jebol ke bawah bagaimana, buang. Misalnya seperti itu. Jadi harus disiplin. Ini membutuhkan jam terbang dan kematangan. Kalau teman-teman nggak terbiasa bermain seperti ini ya, saran saya jangan main modal besar di saham gorengan ya, karena saham gorengan tuh volatil banget seperti itu. Menurut saya seperti itu sih. Wah, keren banget nih Om untuk jawabannya. Pasti relate banget nih sama teman-teman yang baru terjun jadi scalper nih Om. Om ada yang nanya lagi nih, gimana sih cara mengatur psikologi kita Om? Dan money management menurut Om Ben secara pengalaman Om Ben nih di pasar modal seperti itu Om. Jadi psikologis dan money management ini adalah satu kesatuan menurut saya ya. Ketika money management kita berantakan, pasti psikologis hancur. Ya kan? Karena apa? Karena ngawur pembeliannya. Ya, jadi yang diatur bukan psikologisnya. Kita nggak perlu ngatur psikologis sebenarnya. Psikologis adalah hasil dari kita menggunakan money management yang benar, ya kan? Kita menganalisa yang benar, kita bikin trading plan yang benar. Jadi psikologis itu adalah hasil. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, gimana nih caranya supaya psikologis saya kuat? Ini nggak usah dibikin psikologisnya, tapi bikin money management yang benar, bikin trading plan-nya bagaimana. Jadi belinya juga jangan all in, dan beli harus ada analisanya. Kalian beli karena apa? Pakai analisa atau ikutan orang. Kalau misalnya ikutan orang yang mengajak itu punya trading plan-nya enggak? Kalau misalnya punya, ya ikutin trading plan-nya. Sekarang seperti itu. Jadi intinya teman harus mengukur risikonya dulu, bikin trading plan. Trading plan itu apa sih? Trading plan adalah entry di berapa, mau sell di berapa, seandainya gagal, mau cut loss di berapa. Jadi seperti itu. Ada take profit-nya, ada entry-nya, ada cut loss-nya. Nah, entry-nya pun pakai money management. Cari supportnya di mana. Pembeliannya bertahap di area-area support seperti itu. Jadi ketika supportnya jebol bagaimana? Ya kita keluar. Ya, itu ya perlu diperhatikan. Kalau teman bisa belajar bandarmologi, bisa baca broker summary lebih bagus lagi, memperlengkapi. Oh, setelah ngerti TA-nya begini ya. Oh, ada support di 100 nih, misal seperti itu. Teman-teman cari siapa yang beli, siapa yang jual. Ada nggak yang pembeli dominannya? Ada nggak yang penjual dominannya? Kalau ya ada penjual dominan yang benar-benar dominan berjualan besar, ya mungkin kita sedikit wait and see atau sabar dulu sampai jualannya benar-benar kelar. Atau sampai ada yang benar-benar nahan di area bawahnya supportnya itu. Jadi menurut saya psikologisnya, kalau teman-teman mau dapat psikologis yang kuat, ya money management dan trading plan-nya harus benar-benar bagus. Kalau itu sudah terjadi, udah nggak usah mikirin psikologis, pasti udah kuat. Menurut saya seperti itu. Wah, keren banget nih Om untuk jawabannya. Ini Om ada yang mau nanya lagi Om. Ini menurut Om Ben gimana nih untuk isu tapering di bulan November? Untuk swing trade apakah better TP dulu nih Om? Atau masih bisa di hold sampai 2021 win rate-nya Desember ya? Iya, kalau saya ditanya seperti itu, saya kembalikan ke teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa memang sudah cukup ya, ini udah ada yang profit misalnya 15% atau 20%. Teman-teman mau keluar bertahap boleh
ya. Tapi saya tidak menyarankan keluar semuanya. Mungkin bisa take profit 25% dulu atau mungkin maksimal 50% ya. Nanti ketika ada koreksi di November, karena November biasanya market terkoreksi, biasanya. Tapi kita nggak ngerti apa yang akan direncanakan oleh market maker ya, oleh asing di IHSG kita ya. Kita nggak ngerti juga apakah mau di drive ke atas atau mau ada koreksi, tapi koreksinya nggak terlalu dalam. Artinya koreksi pun masih ditahan mereka seperti itu ya. Kita nggak pernah ngerti, tapi kita harus bersiap dengan semua kemungkinan yang terjadi. Kalau teman-teman memang sudah merasa udah cukup profitnya ya, saya sarankan ya boleh taking profit bertahap ya, nggak, tapi jangan semua. Kalau taking profit semua yang terjadi adalah nanti teman-teman kehilangan barang seandainya nggak ada koreksi atau koreksinya cuman tidak sampai dengan area support ya, jadi cuman sampai tengah-tengah. Jadi benar-benar taking profitnya sebagian aja, sisanya bagaimana, sisanya hold. Nanti ketika market terkoreksi yang separuh kita sudah taking profit ini, kita bisa mulai cari entry-nya ya untuk melakukan pembelian lagi di area support seperti itu. Jadi apakah tapering akan berpengaruh ke IHSG kita? Menurut saya nggak ngerti ya. Tapi yang bisa kita ngerti adalah ketika foreign flow-nya bagus di IHSG kita, asing masuk terus dengan sangat agresif ya, maka kemungkinan market koreksi akan sangat kecil sekali. Contoh beberapa saham yang market yang sangat agresif foreign flow-nya adalah saham ASI ya, saham Astra Internasional ya, itu foreign flow-nya agresif sekali. Makanya nggak turun dari 6.000 kan kemarin sampai dibanting, mau closing diangkat lagi, dibalikin ke hijau malah, ya kan. Contoh BBRI juga ya. Jadi ini kalau memang asingnya masih beli terus masih nahan ya, kita nggak bisa mengharapkan market akan terkoreksi parah. Terlepas mau ada tapering mau enggak itu urusan lain. Karena biasanya seperti ini, pergerakan market kita ini nggak dipengaruhi oleh tapering, nggak dipengaruhi oleh hutang-hutang dan lain sebagainya. Itu hanya isu yang dipakai oleh market maker untuk menurunkan atau menaikkan IHSG kita. Ya, itu hanya alasan aja ya, alasan logis aja yang dipakai. Tapi intinya adalah kalau kita melihat bahwa asingnya masih inflow terus di IHSG kita, ya saya merasa nggak perlu terlalu khawatir gitu loh. Justru penurunan itu adalah ketika asingnya masuk tapi harganya terkoreksi, kita harus siap-siap nada. Karena itu adalah diskon ya, harga diskon atau koreksi sehat saya ngomong seperti itu. Nah, kembali lagi money manajemennya harus benar. Kalau ada teman-teman yang memang sudah all in di harga bawah, ya silakan kalau teman-teman mau hold terus nggak apa-apa. Tapi harus rela, kalau ada koreksi ya berarti profit kalian akan tergerus. Ya, kalau kalian nggak rela mungkin bisa keluar sebagian. Jadi ini saya kembalikan ke teman-teman, terserah. Jadi saya selalu bilang taking profit ini nggak ada preferensinya gitu loh. Jadi kalau misal teman-teman merasa udah merasa cukup ya keluar sebagian nggak ada masalah. Tapi yang saya mau bilang bahwa tren IHSG kita ini masih naik. Koreksi sampai misalnya 6.200, 6.300 pun menurut saya itu adalah koreksi yang wajar dengan kenaikan setajam ini ya. Jadi teman-teman harus bersiap. Kalau sampai koreksi 6.300 jangan sampai nanya, oh IHSG-nya mau beres nggak ini? Enggak dong. Karena memang kenaikannya tajam. Ya, kenaikan tajam, kalau koreksi tajam juga sangat wajar sekali menurut saya seperti itu. Wih, keren banget nih untuk masukannya Om. Nah, di sini ada yang mau nanya lagi nih Om. Di sini ada yang mau nanya nih, apakah Om Ben pernah merasakan titik terendah di pasar modal Indonesia? Kapan dan bagaimana cara Om Ben untuk bangkit dan trading kembali sehingga profit konsisten kembali nih Om? Seperti itu. Oke, kalau ngomong titik terendah itu saya bilang ya di COVID ya. Di COVID di bulan Maret 2020 itu titik terendah karena saya cut loss 60% dari porto saya. Itu minusnya ya. Minusnya saya kehilangan 60% dari dana saya ya, karena tiba-tiba market terkoreksi dan kita tidak terlalu siap ya, tiba-tiba dibanting gitu. Waktu itu ARB-nya juga ARB simetris ya, 25%, ya otomatis semuanya langsung kebanting ke bawah, open gap down langsung dan IHSG hold dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutuskan untuk cut loss ya. Nah, untuk mengembalikannya bagaimana ya, saya memulai lagi dengan hal-hal yang dengan uang yang saya punya ya. Saya memulai lagi ketika saya merasa waduh saya mungkin nggak disiplin, terlalu agresif waktu itu ya, ada COVID deh tiba-tiba seperti itu kan. Itu hal-hal di luar kendali kita. Yang kita bisa lakukan adalah kita harus cut loss kita segera ya. Kita harus segera buang yang nyangkut-nyangkut, saya amputasi semuanya. Kemudian saya menunggu. Ya, saya menunggu marketnya rebound ya. Ketika sudah mulai terlihat ada konsolidasi, sudah mulai aman ya, di support dan lain sebagainya, saya mulai entry bertahap ya. Saya mulai entry bertahap, entry seperti itu. Dan bagaimana cara mengembalikan psikologisnya? Menurut saya ya itu butuh proses. Jadi kalau ada teman yang menderita loss besar ya, kemudian teman-teman ini pengen langsung balikin profit, itu nggak bisa.
Tapi yang teman bisa lakukan adalah ketika loss besar adalah yang kita kembalikan adalah kita mulai memperbaiki dulu trading plan kita bagaimana. Ya, trading plannya udah kembali pelan-pelan bertahap seperti itu. Nah, kemudian profit konsisten. Ya, yang ditajar profit konsisten. Jadi bukan untuk mengembalikan profit secara tiba-tiba langsung. Misalnya saya loss 100 juta. Wah, saya besok mau balas dendam nih. Pokoknya target saya dalam seminggu harus profit 100 juta. Nggak bisa gitu. Karena kalau itu yang terjadi adalah teman-teman akan agresif. Ya, teman-teman agresif, malah loss lagi. Jadi teman-teman harusnya yang dilakukan apa? Evaluasi dulu kesalahannya apa. Oh, saya salah. Saya FOMO nih. Nah, dari evaluasi itu teman-teman perbaiki tradingnya. Nah, nanti kalau sudah profitnya konsisten lagi, uang 100 juta itu akan kembali. Itu hanya masalah waktu. Tergantung kita sabar atau enggak nunggunya. Ya, jadi benar-benar teman-teman harus bertahap. Profit yang konsisten akan membuat psikologis kita jadi lebih baik lagi. Jadi kita jadi pede, optimis lagi nih. Waduh, saya jadi optimis nih, saya sudah mulai profit lagi. Ya, ini yang akan mengembalikan psikologis. Dan kalau teman-teman, saya sarankan ya, teman-teman kalau tidak pernah mau cut loss di saham-saham yang sudah nggak ada harapan, maka menurut saya peluang teman-teman untuk bisa profit lagi akan sangat kecil. Karena apa? Kalian nggak disiplin, nggak belajar dari situ ya. Itu masukan saya untuk soal itu tadi. Halo. Ya. Ya. Om. Putus tadi ya? Iya. Tiba-tiba nge-lag gitu, Om. Oke, langsung lanjut aja, Om ya. Tadi Ya, kan lanjut aja. ya pertanyaannya yang tadi titik terendah ya, Om, yang terakhir yang itu. Nah, ini ada yang mau nanya lagi nih, Om. Untuk pertanyaannya, gimana tanggapan Om Ben kalau trading buy on news only, Om? Jadi kita trading nunggu berita aja gitu tanpa melihat technical analysis atau apapun gitu. Itu tanggapannya gimana nih, Om? Pasti relate banget sama orang-orang yang baru berinvestasi. Kalau menurut saya teman-teman mesti tahu ya, news itu bisa dibuat. Ya, ini harus diketahui dulu bahwa news itu bisa dibuat ya. Kasarannya ada news pesanan ya, seperti itu ya. Atau news ini bisa dikeluarkan sesuai kebutuhan. Ya, misalnya nih ada akuisisi, ya, ada akuisisi perusahaan seperti itu. Biasanya harga sahamnya akan bergerak dulu, baru newsnya dikeluarin. Padahal memang bandarnya ini sudah tahu dari awal bahwa ada akuisisi di tanggal sekian, ada RUPS-nya, nanti bakal seperti ini, udah tahu skenarionya. Kenapa dikeluarin belakangan? Ya supaya mereka bisa berjualan. Karena setelah mereka menaikkan harga, mereka harus memancing retail untuk masuk. Ya, strategi marketingnya seperti itu, ya kan? Harus promosi kan? Harus promosi. Ini saya punya barang nih, bagus nih, barangnya bagus. Contoh, MLPL dan MPPA. Seberapa banyak teman-teman yang nyangkut di sana saat ini? MPPA itu waktu di harga 1.000, ya kan? Itu dihajar news yang sangat bagus sekali, ya kan? Ada Gojek mau masuk, apalah, itu masuk semua newsnya. Kalau teman-teman hanya analisa buy on news seperti itu ya, yang terjadi adalah teman-teman nyangkut, ya kan? Karena nggak ada teknikalnya, nggak ngerti, ya kan? Dan teman-teman juga nggak ngecek siapa yang beli, siapa yang jual, seperti itu. Yang terjadi adalah nyangkut. Contoh lagi begini, ketika Bukalapak mau IPO, ya kan?
Bukalapak mau IPO disoundingkan, waduh Bukalapak mau IPO, ini IPO pertama dari startup di Indonesia ya, IPO besar ya, bakal jadi sejarah nih Bukalapak, ceritanya seperti itu. Ya, semua orang berbondong-bondong beli. Nggak dapat Bukalapak, yang dipomom apa? MTech. MTech ini bagus nih, MTech ini pengendali Bukalapak. Kalau Bukalapak naik, MTech pasti meroket harganya. Ya kan? Sampai ke 2.800, naik ke hampir ke 3.000, yang terjadi adalah koreksi tajam. Sekarang di 1.800 atau 1.500 kalau nggak salah. Area-area segitu. Ya, itu kalau teman-teman analisa buy on news. Ya, beli buy on news, buy on rumor, buy on apa ya, ikut-ikutan, buy on kata orang, buy on pom-pom dan lain sebagainya. Ya kan, seberapa ya teman-teman dengar MTech itu dipom-pom habis-habisan ketika Bukalapak IPO. Ya kan, MTech-nya, waduh MTech-nya bagus dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah ketika harganya naik, diguyur masif oleh bandarnya. Ya, sellernya masif. Setelah mereka puas berjualan, sekarang tersisa retail-retail yang merana dan nyangkut, dan bandarnya mulai ngumpulin lagi di harga bawah sekarang. Ya kan? Jadi teman-teman yang cut loss, teman-teman beli di harga mahal, teman-teman jual ke bandar dengan harga murah. Apakah saya harus cut loss atau enggak? Ya, itu kembali ke teman-teman. Kalau teman-teman udah nyangkut, misalnya teman-teman mengalokasikan dana 100 juta di MTech, udah beli di harga 2.800, sekarang di harga 1.500 misalnya seperti itu. Teman-teman mau cut loss atau enggak nih? Ya saran saya kalau nggak mau cut loss ya udah tungguin aja MTech balik ke 2.800. Kapan naiknya? Ya nggak tahu. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa besok, ya kan? Bisa sebulan lagi bisa. Tapi nggak ada yang ngerti. Karena saya tidak suka dengan ketidakpastian dalam porto saya, maka saya harus disiplin. Ya, saya harus disiplin, saya harus terus-menerus memaintain porto saya supaya saya nggak nyangkut seperti itu. Jadi kalau buat saya, apakah buy on news itu sangat berbahaya dan fatal sekali menurut saya. Seperti itu. Harus di-combine dan harus dianalisa. Kalau ada news yang bagus, kalian harus cek sahamnya udah lari nggak ini. Oh, ternyata udah naik, misalnya udah naik 60%. Ya kan? Udah all time high. Nah, ini bahaya. Kalau mau masuk, berarti kalian buy on resist kan, seperti itu. Harus disiplin. Kalau resistnya nggak bisa jebol, bagaimana? Cut, keluar. Seperti itu. Oke. Jadi analisisnya jangan buy on news doang ya Om ya. Jadi harus dikombin dengan technical analysis, bandarmologi atau fundamental apapun lah itu. Ya, betul. Itu Om ya. Oke, ini ada yang mau nanya lagi nih. Untuk scalper apakah bisa menganalisis dari chart dan indikator ataukah murni melihat broker summary nih Om? Nah, begini. Kalau teman-teman pakai indikator, takutnya adalah terlambat. Misalnya pakai MA, ya terlambat. Karena apa? Harga udah bergerak naik, dan jangan lupa bahwa kalau scalping biasanya sahamnya volatil. Naik kenceng nih, buy on breakout jebret ya. Misalnya lolos dari 100, naik ke 104, tiba-tiba di 104 sellernya gede diguyur. Ya, diguyur dari 100, 104 balik ke 97, misalnya seperti itu. Ya, kalau teman-teman belinya pakai indikator, bisa aja terlambat. Ya, teman-teman kebagian cuci piring. Nah, kalau chart bagaimana? Kalau chart ini biasanya saya memakai chart untuk menentukan titik entry-nya. Kembali lagi, saya baru mau entry ketika harga sahamnya mulai sudah ada polanya, ada konsolidasinya. Bukan ketika dia rally. Kalau dia rally kencang, kita masuk. Ya, hati-hati. Jangan sampai kalian ngejar, kemudian diguyur, kalian udah all in. Kalau mau ngejar pun pakai porsi pembeliannya, pakai money management. Ya kan, jadi benar-benar harus semua saham yang bergerak naik itu pasti akan kena yang namanya resist, akan mentok sekali. Ya, setelah mentok dia akan berusaha lagi, kemudian kalau gagal dia akan turun. Ya, ketika turun ini dia menguji arah support, itu adalah titik beli kita biasanya. Ya kan, selama buyernya atau penggerak harganya nggak berjualan. Jadi murni menurut saya teman-teman harus mengetahui yang namanya ngerti bid offer dan transaction, siapa beli siapa jual, itu murni harus diketahui, dan ngerti juga di mana supportnya supaya teman-teman bisa mulai nyicil entry-nya. Kalau dari saya seperti itu sih untuk scalping. Oke, makasih banyak Om untuk jawabannya. Ini ada yang nanya lagi nih Om, untuk saham versus cryptocurrency lebih high risk yang mana sih Om? Jelas kripto. Oh, gitu. Apalagi kalau kriptonya kalian main di future, ya, yang pakai leverage atau margin yang tinggi, ya. Setahu saya mungkin seperti Bitcoin bisa leverage-nya sampai 125 kali, ya. Kemudian yang lain-lain mungkin mentok 75 kali. Itu marginnya. Artinya apa? Bisa menggunakan
pinjaman modal seperti itu kan. Tapi kalau sampai terkoreksi pun ya duitnya kalian bisa habis dan habisnya nol. Jadi menurut saya kripto jauh lebih berbahaya ya daripada saham. Tapi memang yang berbahaya itu biasanya high risk high return, returnnya juga tinggi, ya kan. Jadi bisa kaya mendadak atau bisa bangkrut mendadak, gitu aja sih kalau main kripto. Kayak judi sih sebenarnya. Tapi harus ada pengendalian psikologis dan money management yang benar sih menurut saya seperti itu. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih Om. Apakah Om Ben menerapkan diversifikasi aset atau alokasinya kemana aja nih Om untuk diversifikasi aset? Kalau aset sih saya memang sekarang lebih fokus ke saham ya. Jadi memang saya punya di rekening saya ada ya, tapi memang tidak semua apa ya. Saya ada yang saya simpan dalam bentuk cash di dalam tabungan untuk kebutuhan dan lain sebagainya. Tapi saya memang berfokus mengembangkan di portofolio saya. Jadi ketika udah profit saya tarik ya sebagian, saya simpan, sebagian lagi saya putar. Tapi kembali lagi yang saya putar ini saya putar dengan kedisiplinan ya, money management yang benar-benar ya. Itu pun saya ada pembagian lagi dari scalping atau swing. Ketika marketnya seperti ini ya saya 3 porto di swing, 1 porto di scalping seperti itu. Jadi tetap fokus ya, tetap ada fokus. Kalau memang teman-teman tidak bisa mengendalikan diri ya, saran saya kalau ada profit teman-teman bisa tarik sebagian. Ya supaya profit yang udah teman-teman dapat itu nggak hilang gara-gara teman-teman agresif atau FOMO gitu ya. Jadi itu menurut saya seperti, apalagi kalau teman-teman cuman scalping aja ya. Kalau scalping saran saya ketika ada profit ya amankan ya, tarik sebagian ya, amankan. Atau profit yang kalian dapatkan ini kalian tarik, kalian pindah ke porto swing. Seperti itu. Jadi kalian swing dengan uang profit itu lebih aman lagi psikologisnya. Udah pasti lebih aman lagi. Jadi cari duitnya dari misalnya dari Februari sampai bulan September ya, marketnya kan nggak jelas tuh kemarin. Scalping bisa dapat berapa? Anggapnya dapat 10 juta misalnya seperti itu. Nah, 10 jutanya ini masukin ke swing untuk di bulan September akhir untuk beli saham-saham industri racing. Kalau saran saya seperti itu untuk diversifikasi. Tapi saya tidak punya untuk aset-aset yang lain sih, seperti mungkin emas, logam mulia. Saya tidak terlalu mengejar ke sana karena memang saya lagi berfokus di dalam saham seperti itu. Oke. Berarti fokus di pasar modal Indonesia aja Om ya? Iya. Oke, di sini untuk sesi tanya jawabnya udah hampir mau 1 jam nih, nggak berasa Om. Saya rangkum dikit ya Om ya untuk ya, boleh. Ini ada apa? Yang pertama untuk trader pemula nih, khususnya kita harus memfokuskan mindsetnya dulu ya Om ya. Mindsetnya dibenerin dulu, terus kita berproses Om ya. Proses dan journey-nya itu seperti itu. Terus kita menggunakan dana terukur juga ya Om ya. Dana uang dingin lah istilahnya yang siap hilang gitu Om ya. Iya betul. Setelah itu kita evaluasi nih trading plan kita. Apakah sudah benar atau belum seperti itu Om ya. Terus kita juga menyesuaikan risk profile-nya juga seperti itu Om. Om makasih banyak Om. Ini yang terakhirnya ada kuis dikit Om. Boleh silakan. Namanya rapid question Om. Jadi misalkan saya jemput Cepin atau Japa, nanti Om secara cepat jawabnya ya. Di salah satu seperti ini. Mulai ya Om, ini ada SWOT atau IATA? SWOT. WSKT atau WIKA? WIKA. Tekim atau INKP? Tekim. BBYB atau Agro? Agro. ITMG atau PTBA? ITMG. SMGR atau WSBP? SMGR. Antam atau Inco? Inco. BBRI atau BBCA? BBRI. Jalan-jalan murah atau full time trader nih? Yang dapat duit aja deh kalau itu. Dua-duanya Om ya. Dua-duanya. Ini terus ada tape reading atau technical analysis nih Om? Keduanya kalau saya. Buy on breakout atau buy on weakness? Buy on weakness. Ini Mas Bektimologi atau Michael Young nih Om? Susah jawabnya karena dua style yang berbeda. Oke. Yang satu scalper, yang satu swing ya? Iya betul. Susah milihnya. Itu kayak kamu nanya saham ICBP atau BBRI, susah gitu. Dua sektor yang berbeda. Ya.
Yang terakhir nih Om, ada swing trader atau scalper? Scalper aja saya. Scalper ya. Makasih banyak Om untuk sesi live IG live ngobarnya nih. Semoga kedepannya kita bisa masih berkomunikasi Om ya. Masih bisa Boleh. IG live lagi seperti itu. Om, ada yang mau nanya lagi nih. Kalau mau masuk komunitas PPC gimana caranya Om? Di biodata Instagram saya ada tuh ya, ada link tree ya. Kalian klik aja di sana. Kemudian ada sales 1, sales 2. Kalau memang mau masuk ke PPC langsung ke sana aja karena banyak penipuan. Makanya pakai link tree aja. Itu pasti linknya bener ya. Link Telegramnya juga bener. Kemudian kalau teman-teman mau YouTube-nya ada di situ juga. Mau nanya-nanya soal sekuritas di situ ada juga ya. Ada sales sekuritasnya seperti itu. Ada linknya juga. Ada grup ya. Grup free-nya juga ada. Grup komunitas PPC yang di Telegram ada. Kita pakai platform Telegram ya. Jadi teman-teman pastikan punya Telegram. Kemudian di biodata saya ada tuh di link tree-nya. Kalian bisa klik di sana aja. Seperti itu. Oke, makasih banyak Om. Om, ini ada hadiah dari saya dari RVP Clothing. Ini ada kaos nih buat Om. Jadi itu tuh ada Geisha Culture Japan Culture. Oke. Jadi ini khusus buat Om. Jadi ini makasih banyak nih apresiasi saya ke Om seperti itu. Nah yang terakhir ini ada 3 pertanyaan terbaik nih Om. Sesuai dengan di awal saya mau mengasih untuk pertanyaan 3 terbaik. Tadi ada yang nanya nih ada Yunita Wulandari itu dapat kaos polos dari RVP Clothing. Terus ada Izal Adita nih dapat 1 juga. Terus ada 1 lagi. Om Ben, mau ada yang pilih mungkin? Kamu aja yang pilih. Oke. 1 lagi ada Rizky Nadir ID 1. Jadi masing-masing dapat 3 ya untuk kaos polosnya. Nanti di DM aja ke bio saya ya seperti itu. Om Ben, makasih banyak ya. Untuk yang terakhir Om, untuk closing statementnya seperti itu buat trader-trader pemula yang mau masuk berinvestasi di pasar modal Indonesia seperti apa sih seperti itu Om? Saran saya kenali resikonya dulu ya. Kenali resikonya, dari situ kalian bisa mengukur seberapa kemampuan kalian, seberapa profil resiko kalian di situ, dan jangan sampai kalian masuk duluan baru mengukur resikonya ya. Jadi kebalik, yang harus dilakukan adalah kita harus mengukur resikonya dulu. Ya, kita harus mengukur resikonya dan kita harus mengerti apa yang kita lakukan. Misalnya teman-teman mau scalping, harus ngerti scalping itu apa. Kalau teman-teman mau swing, harus ngerti swing itu apa, teknik-tekniknya bagaimana. Itu kalian harus pahami dulu. Ya, belajar dulu ya dengan dana yang kecil seperti itu. Kemudian baru kalian mau masuk ya. Saran saya juga jangan terlalu ngejar profit ya, karena profit adalah hasil dari menurut saya hasil dari perjalanan kita ya. Jangan dikejar profit itu. Tapi yang dikejar adalah bagaimana teman-teman belajar menemukan ritme dan konsistensi. Ya, kalau kita bisa konsisten, profit konsisten bertahap ya. Teman-teman jangan pernah meremehkan profit yang kecil-kecil ya, karena saya dulu pun profitnya kecil-kecil. Ya, saya dulu pernah masih ingat ketika saya belajar scalping, saya dulu mentargetkan ya dengan dana sekitar misalnya saya punya dana 50 juta seperti itu ya. Saya cuman pingin sehari 500.000 aja. Konsisten tapi ya, konsisten sehari 500 itu lama-lama kalau kalian konsisten dan benar-benar terjadi. Itu 500.000 dikaliin 20 hari bursa, itu dapat 10 juta itu, ya kan? Wow. Ya kan, itu gaji pegawai aja mungkin ya 10 juta itu hampir sama, atau mungkin banyak yang gaji UMR aja nggak sampai segitu kan? Nah, makanya teman-teman jangan pernah meremehkan uang-uang kecil seperti itu. Kalian misalnya 500.000 terlalu gede buat kalian, 100.000 nggak apa-apa. Yang dikejar apa? Konsistensi. Setelah konsisten, baru dinaikkan targetnya. Misalnya dari 100.000 nih, saya udah 2 bulan ini bisa konsisten ya. 100.000 kali 20 berarti saya bisa konsisten dapat misalnya 2 juta seperti itu. Bulan depan naikkan, gak ada masalah. Naikkan misalnya 200.000 terus seperti itu, konsisten. Nanti lama kelamaan kalian akan compounding aset kalian, psikologis kalian akan lebih bagus lagi, dan jangan lupa juga kalian akan bisa memanage uang yang lebih besar lagi. Jangan dibalik, jangan langsung pertama masuk langsung besar. Nanti kalian stres sendiri ya. Jadi benar-benar teman-teman harus benar-benar belajar mencari konsisten. Ya, nggak usah dikejar profit. Kalau ada orang-orang yang pamer udah cuannya sampai ratusan juta, miliaran, ya biarin aja. Karena memang kapasitas mereka mungkin sudah sampai segitu ya. Kalau saya memang belum, ya sudah, saya nggak ada masalah.
Saya pun tidak minder dengan orang-orang lain ya. Kalau memang kapasitas saya segitu, yang penting apa? Pertumbuhan aset ya. Oh, yang kita pamerkan sebenarnya apa sih? Pertumbuhan aset ya. Aset kita bertumbuh secara konsisten ya. Konsisten terus ya. Tiap bulan bertumbuh. Itu udah kebanggaan buat trader ya menurut saya ya. Dimana misalnya kalian punya pertumbuhan aset dalam 1 tahun, misalnya kalian bisa naik 15-20% aja secara konsisten dalam yearly, tahunan ya. Itu udah bagus karena itu udah melebihi dari deposito. Ya kan, udah melebihi dari deposito. Jadi yang dikejar seperti itu. Jadi jangan langsung ngejar, waduh pingin yang dikejar yang terlalu tinggi, enggak. Menurut saya kalau kalian ngejar seperti itu agresif, yang terjadi adalah kalian akan menderita loss yang sangat besar sekali menurut saya. Itu closing statement dari saya. Oke, makasih banyak Om untuk masukan insight-nya. Ini banyak banget sih pelajaran buat saya. Mungkin teman-teman juga bisa belajar nih dari perjalanan Om Ben di trading seperti itu. Om Ben, makasih banyak ya Om. Ya. Kapan-kapan kita kolaborasi lagi atau komunikasi lagi seperti itu. Ya, makasih banyak Om. Dadah. Selamat malam. Malam.